cara untuk meningkatkan keaktifan belajar anak di dalam kelas. Yang pertama, gunakan proyek kolaboratif. Anda bisa libatkan anak terlibat di dalam kelompok. Misalnya seperti diskusi kelompok, membuat presentasi, membuat poster, atau di dalam aktivitas forum debat. Yang kedua, gunakan teknologi. Teknologi bisa menjadi alat yang efektif untuk mendorong keaktifan anak belajar di dalam kelas. Anda juga bisa menggunakan berbagai aplikasi online yang menarik sehingga anak bisa secara interaktif terlibat di dalamnya. Ketiga, berikan tantangan atau challenge. Dengan Anda memberikan tantangan atau challenge akan melatih kemampuan berpikir kritis anak dan memancing daya imajinasi mereka sehingga mereka bisa terlibat aktif di dalam kelas. Yang keempat, gunakan berbagai metode pengajaran di dalam kelas. Setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda-beda di dalam kelas. Oleh karena itu, berinovasilah dengan metode pengajaran yang bisa membantu anak terlibat aktif di dalam kelas. Misalnya, Anda bisa gunakan berbagai metode pengajaran seperti storytelling, diskusi kelompok, ataupun proyek-proyek secara kolaboratif. Yang kelima, berikan reward. Dengan Anda memberikan reward atau penghargaan terhadap sekecil apapun usaha yang berhasil anak lakukan, akan memotivasi mereka untuk melakukan yang terbaik dan meraih kesuksesan di masa depan. Apa sebenarnya daya tarik yang harus dimiliki sekolah gitu ya? Karena kan kalau kita bicara sekolah kan semuanya sama, menawarkan jasa layanan pendidikan gitu kan ya. Nanti lulus bisa melanjutkan ke jenjang selanjutnya dan seterusnya gitu kan ya. In general kan sama ya. Terus apa daya tarik yang harus sebenarnya dimiliki oleh sekolah ini biar tadi dipilih oleh masyarakat gitu ya? Ya, menarik pertanyaannya ya gitu. Jadi mungkin kalau saya ibaratkan orang gitu ya, setiap orang kalau ditanya misalkan laki-laki gitu ya, perempuan yang menarik itu yang bagaimana gitu, itu kan pasti betul. Jawabannya cenderung beragam. Tetapi alat ukurnya relatifnya tetap, misalkan dilihat dari fisik, perilaku, tapi definisi perempuan yang cantik wajahnya, perempuan yang baik perilakunya mungkin beda orang bisa beda. Nah, artinya otak manusia ini kompleks gitu kan ya. Banyak faktor yang mempengaruhi dia sehingga dia menyatakan satu hal ini menarik bagi dia atau tidak gitu ya. Nah, memang sudah ada pakem-pakemnya di dalam pengembangan marketing gitu ya. Kemudian juga sudah ada pengalaman kami ya, nanti bisa disambungkan ya. Tapi kalau kita mau generalisasi dan dibuat sebuah kerangka gitu, ada satu fenomena yang saya alami dan teman-teman Kuanta pada saat berinteraksi dengan sekolah dalam meng-create daya tarik ya. Secara umum dari jenjang yang paling rendah gitu ya ke jenjang yang paling tinggi gitu ya. Kita tarik dari jenjang paling rendah, rata-rata orang tua itu memilih sekolah itu lebih banyak jenjang rendah ya. Itu karena kesamaan ideologi, pemikiran gitu ya. Itu jenjang rendah ya? Iya, nanti semakin tinggi jenjangnya, dia akan semakin rasional. Gitu kan ya. Jadi coba kalau kita perhatikan orang tua di sekolah dasar atau di PAUD gitu ya, itu sebagian besar rata-rata orang yang punya afiliasi antar satu dengan yang lain, lebih karena kesamaan pemikiran gitu kan ya. Apakah dari aspek kepercayaan religinya, apakah aspek tadi hubungan sosio-culture-nya, nah gitu. Makanya itu kalau di jenjang dasar, nanti makin tinggi proporsi rasionalitas itu semakin besar. Buktinya apa? Kalau kita ke university itu sangat heterogen sekali kan ya. Karena orientasi orang sudah semakin rasional akan kebutuhan dia di masa yang akan datang dan masa sekarang apa gitu ya. Ini itu secara umum gradiennya begitu. Ini pengalaman kami ya. Mungkin tentu ada yang punya pengalaman lain nanti boleh disaringkan gitu. Itu pengalaman. Kemudian yang kedua, yang pakem apa coach? Ya ada, kita bisa pakai teori-teori manajemen. Misalkan ada yang mengembangkan menggunakan era gitu kan ya, untuk menarik masyarakat. Apa itu ya? Ada aspek yang pertama tangible, lalu ada empati. Tadi kalau kemudian reliability, kemudian responsibility, lalu yang kelima assurance gitu ya.
Nah nanti masing-masing ini silakan searching di internet lah. Udah banyak literatur yang bisa dipelajari. Ya. Ada juga yang pakai yang lain. Misalkan kalau ini singkatan saya sendiri gitu ya. Iya. Pakai pola pepes. Ikan ini orang Jawa ya pepes itu ya. Mau sekolah kita itu diminat masyarakat, gurunya harus baik. Harus gitu ya. baik. Syaratnya 2 saja. Gurunya harus cerdas dan amanah. Ya. Siapa orang tua yang mau dididik oleh guru yang tidak cerdas? Nggak mau pasti Tidak ya. ada. Iya. Lebih-lebih lagi, Nggak siapa orang tua yang mau anaknya dididik orang yang tidak amanah? Ya, Nah, betul, jadi betul. amanah penting ditambah cerdas, itu lebih bagus. Sebenarnya gini aja, mau nggak anaknya disekolahkan di tempat kita? Gitu, Iya, kan, ya. iya, betul. Ya, gitu. Kadang-kadang ragu-ragu kan gitu kadang-kadang gitu. Itu ekstrimnya gitu. Nah, bisa jadi karena tidak yakin dengan produk-produk yang dia Iya, betul. beli. Nah itulah secara umum begitu.